pada hari ini diberikan kesempatan untuk sedikit mempresentasikan terkait persoalan masalah guru, fungsi guru, kemudian yang berikut tentang berhubungan dengan siswa. Nah, terkait dengan ini ada hal yang perlu dipertanyakan. Mungkin dari yang Bapak Ibu lihat di slide itu ada muncul pertanyaan, siapakah itu sebenarnya pendidik? Mungkin sebelum dijelaskan, mungkin dari kawan-kawan semua ada yang bisa satu orang untuk mendefinisikan daripada pendidik. Pendidik itu adalah pembelajaran pengetahuan, pembelajaran yang memberikan suatu pengajaran kepada siswa dan memberikan ilmu kepada siswa, di mana mereka belum tahu. Setelah kita mengajarkan apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, maka mereka akan tahu. Sementara jawabannya. Terima kasih. Yang lain ada lagi? Oke. Terima kasih. Saya ingin mencoba memberikan definisi tentang siapa pendidik itu. Kalau menurut saya, pendidik adalah seseorang yang mempunyai kompetensi atau kemampuan untuk bisa memberikan pengetahuan atau ilmu kepada siswa, dan dalam hal ini diusahakan dengan adanya mungkin bukti ijazahnya, mungkin akte mengajarnya, kemudian bisa diterapkan langsung ilmunya di dalam kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kedua teman kita ini jawabannya sama. Pada dasarnya intinya adalah pendidik itu adalah seorang guru, yaitu memberikan suatu pengetahuan kepada anak didiknya. Tujuan pendidikan menurut KHD, itu Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun seorang anak menurut kodratnya agar mereka memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik itu kebahagiaan manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan ini definisi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan aliniah, sesuai dengan apa yang berada di sekitar kita. Itu teori apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu ibarat sebagai seorang petani yang cakap, yang mampu memelihara dan menyamai tumbuhan dengan baik agar dapat tumbuh dengan sempurna. Nah, ini diibaratkan murid itu adalah suatu tumbuhan, dan kita sebagai petani itu adalah bagaimana untuk memberikan hasil kepada siswa sehingga dia memperoleh hasil atau produk yang baik. Begitu pula dengan diibaratkan tadi seperti petani, bahwa sebagai seorang petani dia dapat memberikan, apakah memberikan pupuk ataupun apa yang kepada tanamannya sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan nilai seorang guru? Yaitu berpihak pada murid, kreatif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Ini adalah nilai-nilai seorang guru. Ini yang kita perlu terapkan di sekolah kita. Nah, muncul suatu problematika tentang bagaimana kronologis dalam pendidikan kita, yaitu tentunya memiliki budaya positif di sekolah. Apakah itu budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan kita di sehari-hari di sekolah. Kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hemat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, seorang guru harus dapat mengubah paradigma atau pola berpikir. Jangan berpikir primitif, tetapi harus berpikir kreatif dan tidak kaku terhadap pembelajaran di kelas. Ini yang disebut dengan budaya positif, yaitu disiplin positif, yaitu satu pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kodrat diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ini menurut
profil daripada pelajar Pancasila. Ini seperti apa yang akan kita harapkan. Teori motivasi itu bahwa dihasilkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu arahnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Terdapat 4 hukuman dan penghargaan ini yang diterapkan oleh guru. Yang pertama, hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan dan sifatnya mendadak. Ini pada umumnya sering kita laksanakan. Kemudian yang kedua, konsekuensi, yaitu telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Ini konsekuensi. Kemudian yang berikut, restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lima posisi kontrol guru. Yang manakah itu sebagai kontrol guru? Sebagai guru, dia itu berfungsi sebagai penghukum. Dia berfungsi sebagai pemantau, berfungsi sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, dan kemudian sebagai manajer. Ini fungsi daripada posisi kontrol guru terhadap muridnya. Yang pertama penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Empat posisi pemantau. Yang pertama, seorang pemantau akan bersuara datar. Kemudian kedua, tidak bersedia bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil, dan terakhir adalah guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi adalah suatu proses dalam menyelesaikan permasalahan dengan anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi itu sendiri itu ketika terjadi suatu permasalahan kepada anak, kemudian kita rangkul, kita panggil, kemudian kita proses. Itu ada 3 tahapan daripada segitiga restitusi. Keyakinan kelas, yaitu budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuh kembangkan self disiplin, yaitu proses disipliner kepada siswa itu sendiri, yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Demikian apa yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,